Selamat malam sayang. Gimana malam hari ini ya? Kamu udah bisa tidur nyenyak? Ya, semoga kamu bisa tidur nyenyak ya. Ya, kamu tahu kan, Aku malam ini aku lepasin kamu bukan karena aku kasihan, tapi karena kamu adalah orang yang aku percaya. Aku percaya sama kamu, udah mulai mengerti sama situasi kita berdua saat ini. Kamu juga udah bisa ngerasain semuanya kan? Kalau di sini, di sebelahku, rasanya pasti lebih tenang. Iya kan? Meskipun mungkin kamu masih ada sisa rasa sedikit kebingungan. Bingung kenapa tubuh kamu gak lari, gak kabur dari aku walaupun aku udah lepasin ikatan kamu. Bingung kenapa kamu masih nyaman duduk di sini. Kamu bingung kan? Tapi gak apa-apa. Aku rasa itu karena kamu udah mulai paham satu hal yang penting. Kamu butuh aku. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu udah capek. Kamu capek selalu kuat di depan orang. Kamu capek selalu pakai topeng buat nyembunyiin derita kamu, beban kamu. Tapi tenang aja, sekarang kamu udah punya aku kan. Di rumah ini aku bukan lagi mahasiswa kamu, tapi aku adalah kekasih kamu, orang yang sayang sama kamu, yang peduli sama kamu. Dan kamu gak butuh apa-apa lagi selain aku. Aku juga gak butuh kamu ngomong sekarang. Cukup kamu diem aja, duduk di sini kayak gini. Itu udah cukup bukti. Bukti kalau kamu mulai ngerti cara aku mencintai kamu. Aneh ya. Dulu aku pikir aku cuma pengen kamu ngelihat aku. Ya, cuma itu keinginan aku, tapi ternyata aku salah. Karena setelah aku pikir-pikir, aku sadar yang aku mau itu cuma bukan kamu ngelihat aku, tapi kamu gak ngelihat siapa-siapa lagi kecuali aku. Kamu pikir aku obsesi? Ya, mungkin iya. Gak masalah kamu bilang aku obsesi sama kamu, tapi memang itulah kenyataannya. Itulah cinta yang masuk akal di aku. Kenapa kebanyakan orang malah disakitin karena cinta yang normal? Aku berpikir kayak gitu, jadi aku gak mau cinta yang biasa-biasa aja. Dan aku lebih pilih cinta yang seperti ini, yang obsesi. Ke ibu, kamu. Aku cinta sama kamu bukan cinta biasa. Ini mungkin ya cinta obsesi, tapi aku gak peduli. Yang penting kamu udah mau sama aku, kamu udah terima aku. Kalau kamu mungkin masih punya pemikiran buat keluar dari sini, ujung-ujungnya ya bakal ketemu sama dunia yang pura-pura peduli sama kamu. Tapi di sini, di tempat ini, cuma ada satu orang. Tapi satu orang itu udah lebih dari cukup kan? Karena satu orang itu benar-benar peduli sama kamu. Satu orang itu adalah orang yang anggap kamu penting. Kamu pusat segalanya. Kadang aku mikir ya, mungkin ini semua memang gak nyata. Mungkin kamu cuma bagian dari imajinasi aku aja. Bahkan mungkin kamu pura-pura peduli sama aku biar aku gak ngapa-ngapain kamu, aku gak celakain kamu, aku gak nyakitin kamu. Atau memang kamu biar selamat. Karena ya aku tahu kalau kamu sayang sama nyawa kamu sendiri kan. Tapi kalau iya pun aku gak peduli. Aku gak peduli karena kalau gila
Karena kalau gila adalah satu-satunya cara buat bisa hidup sama kamu, ya udah jelas. Aku bakal pilih gila. Bukan gila karena kehilangan akal. Bukan gila kayak orang-orang yang jalan sembarangan di luar sana, yang gak pakai busana, yang kusut, jorok, gak bersih, berantakan. Gak. Bukan gila yang kayak gitu, enggak. Tapi ini cinta. Dan ya aku memutuskan buat milih kamu. Jadi orang yang berhak buat ada di sisi aku. Karena kamu adalah satu-satunya yang bikin aku ngerasa hidup. Aku udah bilang itu di sebelumnya kan. Aku udah bilang itu di hari kemarin kan. Kamu itu satu-satunya. Dan kamu tahu, aku bahagia banget waktu kamu tanya, kenapa aku? Kenapa harus aku? Itu artinya kamu udah mulai mikir tentang kita. Dan itu adalah langkah pertama yang bagus buat aku. Paling gak ada celah buat kamu mikirin aku. Kenapa kamu pilih aku? Kenapa harus aku? Ya, karena aku cinta. Dan aku gak minta banyak. Aku gak minta banyak kok. Gak minta harta kamu atau apapun itu. Aku cuma minta kamu mau sama aku. Kamu nurut sama aku. Kamu cuma perlu ikutin alurnya yang udah aku siapin buat kamu. Karena begitu kamu nurut, aku janji. Aku janji. Semuanya bakal jadi mudah. Jadi tenang. Semuanya bakal aman. Dan aku juga bisa janji aku bakal jadi orang yang paling lembut buat kamu. Jadi please, aku mohon, aku minta sama kamu. Sekarang ini kamu dengerin suara aku aja. Kamu dengerin suara aku aja. Kamu jangan fokus ke hal-hal yang lain. Aku mohon dengerin aku. Jangan ketawa. Jangan cemberut atau apapun itu. Kamu lihat aku aja. Ya, aku pengen kamu lihat aku. Soalnya kalau kamu ngelawan, kalau kamu masih mikir buat keluar dari ruangan ini, rumah ini, atau kamu punya pikiran buat ngadu ke orang lain, aku gak yakin kamu bakal bisa beraktivitas besok. Kamu tahu kan, aku punya rencana lain. Seandainya kamu memang punya pikiran buat kabur dari aku. Kamu juga tahu, aku punya semua informasi tentang kamu, nomor KTP, alamat rumah, mantan kamu, jadwal kamu ngajar, jadwal kamu pulang ke rumah, dan lain sebagainya. Bahkan dosen cowok yang kamu senyum-senyum itu, aku juga tahu. Aku tahu semuanya. Aku gak akan nyakitin kamu. Gak akan. Tapi kalau kamu berani ngelakuin sesuatu yang gak aku suka, ya mungkin bukan cuma kamu yang gak akan selamat. Mereka juga. Mereka bisa dapat sesuatu yang buruk. Kecuali kamu tetap jadi versi kamu yang manis. Ya, yang duduk diam, nurut dan senyum cuma buat aku. Aku tahu kamu pinter. Kamu pasti ngerti maksud aku kan? Dan aku kasih tahu lagi. Aku pastiin lagi ke kamu ya. Aku itu bukan musuh kamu. Asal kamu tahu peran kamu. Oke? Asal kamu ngerti aku gak akan jadi musuh kamu. Jangan sampai. Karena aku juga gak mau. Jadi sekarang, ayo,
Kita kita mulai dari awal, dari hal-hal yang kecil, nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari hal yang sederhana aja. Kita nggak perlu ngelakuin hal-hal yang berat, nggak perlu ngelakuin hal-hal yang beresiko, kecuali kamu kepengen. Kenapa? Kamu mau? Iya. Kamu mau? Ya, aku yakin kamu mau. Kamu gak bakal nolak kalau aku kasih. Oke. Aku bakal... Sekarang itu tanggal 8. Oke. Karena sekarang tanggal 8, jadi aku bakal kasih kamu 8 tamparan. Gimana? Gak buruk kan? Ya walaupun mungkin itu kurang buat kamu, tapi seenggaknya kamu dapat lagi malam ini, ya kan? Bener kan? Oke. Ini spesial buat kamu karena kamu juga minta. Aku yakin kamu mau. Dan ya, 8 tamparan spesial buat kamu. Udah ya. Udah. Aku lagi nahan diri dulu. Aku lagi pengen ngobrol santai aja. Karena versi brutalnya kemarin kan. Jadi sekarang kita ngobrol santai dulu. Ya hitung-hitung ini buat penegasan. Juga buat peringatan ke kamu. Kalau kamu itu cuma buat aku. Cuma aku yang bakal ngelindungin kamu. Yang bakal kasih kamu kepuasan. Jadi sekarang aku pengen kamu ngelihat aku. Aku pengen kamu lihat aku sekarang juga. Tatap aku. Ayo, coba kamu tatap mata aku dan bilang satu hal. Bilang, aku mau jadi milik kamu. Nggak usah keras-keras, pelan aja. Tapi jujur, dari hati. Itu adalah langkah pertama buat semuanya baik-baik aja, oke? Kamu ngerti kan? Jadi sekarang aku minta kamu buat ngomong itu. Aku mau jadi milik kamu. Kamu ngomong dari hati. Jangan pakai ketakutan. Tenang aja, aku gak bakal ngapa-ngapain. Kamu udah lihat sendiri kan? Iya, kalaupun aku kasar juga, itu kamu yang suka, itu kamu yang minta. Itu pun hitungannya bukan aku kasarin kamu, enggak. Justru aku kasih kamu kenikmatan, kepuasan. Karena aku tahu apa yang kamu suka. Ya. Jadi ayo sekarang bilang, aku mau jadi milik kamu. Lucu ya? Lucu banget sih kamu, ha? Kamu pikir diam itu bisa bikin kamu aman, ha? Gak apa-apa, kamu gak usah malu-malu. Bilang aja sama aku. Karena diam itu gak bisa bikin semuanya tuh aman-aman aja. Kamu salah.
Karena buat aku diam kamu itu justru lebih berisik dari teriakan. Ganggu banget. Ya, tapi gak apa-apa lah. Kita mulai pelan-pelan aja dulu ya. Jadi sekarang aku harus kasih tahu kamu sesuatu yang penting. Gini, dengerin aku baik-baik. Aku udah nyiapin dua versi dari kamu, hidup kamu. Aku udah nyiapin rencana. Yang pertama, versi kamu nurut, diam, ikutin apa yang aku suruh. Dan kamu bakal dapet tempat tidur yang empuk, teh yang hangat, tangan yang siap mijitin pundak kamu setiap kamu stres, atau kasih kamu kepuasan yang biasa aku lakuin ke kamu biar kamu ngerasa puas. Atau yang lainnya aku gak keberatan. Kamu bakal dapetin hal-hal yang kayak gitu yang kamu suka. Atau versi yang kedua, ya, kamu bisa coba main drama sama aku. Kamu bisa coba lari. Kamu bisa coba buat ngadu ke orang lain. Tapi kamu tahu kan, tempat itu penuh gosip. Kampus kita itu penuh dengan gosip-gosip yang gak jelas. Satu foto aja, satu rekaman pendek aja, itu bisa ngerusak semuanya yang udah kamu bangun selama ini. Aku minta maaf. Aku lupa nyampein ini ke kamu. Soal video pendek. Aku udah nyiapin satu video pendek yang aku simpen di lemari. Aku minta maaf kalau aku harus nyimpen itu buat nyegah kamu biar kamu gak lari. Tapi itu harus. Ya, kalau kamu penasaran sama videonya, sama isinya, mungkin bakal aku kasih tahu. Videonya itu adalah kedua tangan aku ini menjelajah, mengeksplor, dan bermain sama aset punya kamu. Aku sempat bermain di dua pegunungan yang benar-benar aku suka ini, yang aku pengen punya itu, aku pengen mainin lagi. Terus juga di balik bukit ada, aku nggak tahu ya, tapi banyak orang bilang hutan, Palu Mariana. Apapun itu aku nggak tahu. Aku nggak bakal nyebutin itu apa. Tapi kamu tahu maksudnya apa. Dan bagian-bagian yang lain. Aku minta maaf tapi aku harus. Biar kamu gak kemana-mana. Karena kamu juga tidurnya nyenyak banget. Kamu tidurnya tuh lama. Bahkan aku sampai panik. Aku bilang ke kamu kan, aku sempat panik karena kamu tuh tidurnya lama banget. Aku sentil, aku cubit, kamu gak bangun-bangun. Dan akhirnya aku berinisiatif buat bikin satu video pendek spesial buat kamu nanti. Atau mungkin kita mau nonton berdua. Siapa tahu kamu jadi kepengen. Jadi gimana? Kamu mau pilih versi yang mana? Aku bisa kasih kamu pilihan. Dan kamu tahu kan, yang bisa nyelamatin kamu itu yang mana? Ya, selama kamu gak mau gosip murahan itu tersebar, itu kejadian, jadi lebih baik kamu pilih yang pertama. Kamu nurut sama aku, kamu diam di sini nemenin aku. Semuanya bakal baik-baik aja. Ya, itu pun kalau kamu gak mau kejadian.
Karena aku juga cinta sama kamu kan, makanya aku kasih kamu pilihan. Ya aku cuma kasih saran aja. Kalau saran aku, ya kamu pilih jalan yang tenang. Daripada kamu kehilangan semuanya yang udah kamu punya, karir kamu, reputasi kamu, harga diri kamu, semuanya bisa aku rampas seketika. Kecuali satu, kamu nurut sama aku. Dan percaya aja, kalau kamu memang berani ninggalin aku gak akan cuma cari kamu lagi. Aku gak bakal segan-segan buat datang ke semua hal-hal yang kamu anggap aman. Teman-teman kamu atau bahkan keluarga kamu. Siapa aja yang kamu kira bisa nolong kamu, aku bakal samperin, aku bakal datengin kamu kemanapun kamu sembunyi. Dan satu lagi. Kalau memang aku sebarin video pendek itu dan semua hancur, hidup kamu hancur, kamu gak tahu lagi mau percaya sama siapa, balik lagi, cuma aku yang bisa nolong kamu. Cuma aku yang bisa nolong kamu. Cuma aku yang bisa nolong kamu. Kamu dengar kan? Cuma aku. Aku bakal pastiin satu hal lagi. Kalau kamu gak bisa jadi milik aku dengan cinta, maka aku bakal jadiin kamu punya aku, milik aku lewat rasa takut ini. Kamu dengar kan? Dan aku gak bakal berhenti di situ aja. Aku bakal terus usahain biar kamu mau cinta sama aku. Jangan pikir kamu bisa berhenti gitu aja. Enggak. Aku gak akan ngelakuin itu. Aku gak akan biarin itu. Aku gak akan berhenti mencintai kamu. Tapi buat berhenti bikin kamu takut, ya, aku bisa. Aku bisa. Itu pun kalau kamu benar-benar mau jadi milik aku. Dan bicara soal ketakutan, kamu tahu gak apa yang paling menakutkan buat aku? Bukan waktu kamu teriak-teriak minta dilepasin, bukan kamu yang teriak-teriak minta tolong, atau mungkin kamu lari, laporan, ngadu ke orang lain, atau bahkan ke polisi. Bukan. Itu bukan hal yang menakutkan buat aku. Bukan juga waktu kamu ngeliat aku dengan pandangan dengan penuh rasa jijik. Gak, bukan. Tapi yang menakutkan buat aku adalah waktu kamu diam. Karena di situ aku nggak tahu rasanya kayak entahlah. Apa yang aku lakuin ini, cara yang aku kasih ke kamu, cara aku maksa biar kamu mau dengerin aku jadi mikir apa ini salah, apa ini bukan cara yang tepat. Tapi juga satu-satunya cara biar aku bisa dekat sama kamu ya kayak gini. Aku nggak tahu lagi caranya yang lain selain ini. Aku nggak tahu. Dan jujur, kamu bukan orang pertama yang aku suka. Bukan. Tapi kamu yang pertama bikin aku mikir. Bikin aku ngerasa aku nggak sanggup kehilangan dia. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Nggak bisa. Dan kalau itu artinya memang harus nyakitin diri aku sendiri biar bisa punya kamu, aku siap. Aku mau. Yang pasti aku tahu kamu belum bisa suka atau cinta aku 100% sekarang. Aku tahu. Tapi biarin aku buat tinggal di sisi kamu, sama kamu. Sebagai milik kamu, biarin aku ngelakuin itu. Dan kamu jadi milik aku, biarin aku ngelakuin itu sekarang. Ya kamu gak perlu jawab aku sekarang, gak perlu. Tapi kalau kamu gak bangun dan gak pergi malam ini, aku anggap itu sebuah jawaban. Dan kayaknya semuanya memang udah kejawab.
Mungkin kamu gak 100% bisa suka sama aku untuk sekarang. Tapi ada tanda-tandanya yang menurut aku itu adalah hal yang bagus untuk pertama kali. Untuk pertama kita mulai hubungan ini. Kamu udah mulai nanyain tentang aku. Dan kamu gak lari waktu aku ngelepasin ikatannya. Sama sekali gak kepikiran buat lari. Aku gak tahu, tapi yang jelas kamu gak lari dari sini. Mungkin karena memang aku ada sesuatu yang kamu suka, yang gak bisa kamu dapetin di luar sana. Kalau aku boleh tebak itu hukuman, tamparan, sesuatu yang gak bisa kamu dapetin di luar sana kan. Tapi gak apa-apa. Kalau memang itu yang harus dilakukan biar kamu tetap mau sama aku bakal ngelakuin itu. Aku rela. Jadi kalau memang kamu mau aku ngelakuin lagi buat kamu, aku bakal ngelakuin. Spesial buat kamu malam hari ini. Gak cuma tamparan. Tapi semuanya. Semua yang ada di diri aku ini bakal aku pakai buat kasih kamu kepuasan. Gimana? Oke. Kalau kamu masih diem, aku bakal anggap kamu mau nerima aku. Aku bakal hitung mundur dari 5, 4, 3, 2. Kamu yakin kamu gak mau lari? 1,5. Iya. Iya, aku yakin kamu gak mau lari. Aku yakin. Dan kamu udah mulai nikmatin permainan aku, bener kan? Kalau kamu gak lari, aku bakal kasih kamu tamparan lagi sampai malam. Aku bakal kasih kamu tamparan lagi sampai besok. Satu. Wah, kamu emang beneran suka kayak gini ya? Oke, kalau gitu aku bakal lanjutin spesial buat kamu.